apa itu teks fantasi, gimana cara menemukan teks fantasi, dan bagaimana cara membuat teks fantasi. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah untuk mempelajari tentang teks fantasi. Nah, apa itu pengertian teks fantasi, apa itu ciri teks fantasi, dan apa itu struktur teks fantasi. Nah, teks fantasi digunakan untuk mengembangkan imajinasi, meningkatkan kemampuan berbahasa, dan meningkatkan kreativitas. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa mengerti apa itu pengertian, struktur, ciri, dan kebahasaan teks fantasi. Nah, sebelum pembelajaran kali ini, mari kita melakukan SDG terlebih dahulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian teks fantasi? Teks fantasi adalah teks imajinasi, di mana penulis akan berimajinasi yang dituangkan di dalam teks. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu contoh teks fantasi? Yang pertama ada animasi Jumbo, yang kedua ada Bobo Boy, ketiga ada Ejinali, keempat ada Upin Ipin, kelima ada Tayo, dan masih banyak yang lain. Nah, teks fantasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu adalah adanya sebuah keanehan, kemisteriusan yang berada di dalam cerita teks fantasi. Yang kedua, tokohnya itu unik, yaitu memiliki kekuatan. Misalnya aja Bobo Boy memiliki kekuatan angin, api, tanah, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu bersifat fiksi, yaitu tidak ada di dunia nyata. Bahwa teks fantasi itu tidak ada di dunia nyata dan hanya berisi imajinasi. Nah, selanjutnya ada unsur intrinsik dari teks fantasi. Yang pertama itu ada tema. Tema itu apa sih? Tema itu adalah sebuah ide pokok cerita yang dimana di situ akan menggambarkan tentang cerita tersebut. Yang kedua itu adalah tokoh. Apa sih itu tokoh? Tokoh adalah sesuatu yang ada di dalam cerita. Misalnya aja, bisa tokoh manusia, tokoh hewan, tokoh pohon, atau yang lainnya. Yang ketiga itu ada latar. Latar itu ada tiga, latar tempat, latar suasana, dan latar cerita. Yang keempat ada alur. Alur pun ada tiga, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks fantasi. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Apa sih itu orientasi? Orientasi adalah bagian awal dari cerita. Biasanya berisi pengenalan tokoh, awal-awalan dari masalah atau pandangan konflik. Yang kedua itu adalah komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi adalah bagian dari adanya masalah atau konflik yang ada di dalam cerita. Nah, yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi adalah bagian akhir dari cerita yang bisa berupa penyelesaian dari masalah yang ada di dalam komplikasi. Contoh dari teks fantasi adalah contoh teks fantasi Hujan Misteri Arvan. Orientasi. Di negara Eldoria dapat sebuah hutan misterius bernama Arvan. Hutan ini dikenal sebagai tempat tinggal makhluk magis dan pohon-pohon yang bisa berbicara. Tidak sembarangan orang bisa memasukinya, kecuali mereka yang memiliki hati yang tulus. Aurel,
Seorang anak yatim piatu berusia 13 tahun tinggal di desa yang berbatasan langsung dengan hutan tersebut. Ia sering mendengar kisah tentang kristal Arven, batu ajaib yang konon bisa mengabulkan satu permintaan terbesar dari siapapun yang menemukannya. Komplikasi. Suatu hari, desa Aurel dilanda kekeringan parah. Sumur-sumur mengering, ladang mati, dan ternak satu persatu mati. Sang kepala desa mohon bantuan ke kerajaan, namun bantuan tak kunjung datang. Aurel memutuskan untuk masuk ke hutan Arven demi menemukan kristal itu dan menyelamatkan desanya. Tapi hutan itu bukan tempat biasa. Ia dihadang oleh makhluk bayangan, teka-teki pohon tua, dan ilusi yang mencoba menyesatkannya. Puncaknya, Aurel harus memilih antara menggunakan kekuatan kristal untuk membangkitkan orang tuanya yang telah tiada, atau menyelamatkan desanya. Resolusi. Dengan berat hati, Aurel memilih untuk menyelamatkan desanya. Saat ia menyentuh kristal dan mengucapkan permohonannya, cahaya terang menyelimuti hutan. Awan mendung menggulung, dan hujan pun turun membasahi tanah Eldoria. Hutan Arven menghilang keesokan harinya, seolah tak pernah ada. Namun, sumur kembali penuh, tanaman tumbuh, dan desa hidup kembali. Aurel menjadi pahlawan yang tidak hanya berani, tapi juga bijak dalam memilih. Tugas untuk pertemuan kali ini adalah membuat teks fantasi yang terdiri dari 3 struktur, yaitu orientasi, komunikasi, dan resolusi. Nah, selain itu, ada kuisis yang harus kalian kerjakan. Link dan nomor kuisis ada di sebelah sini. Terdapat sumber literasi digital yang dapat para siswa akses. Salah satunya adalah Ruang Guru, yang membahas materi tentang pengertian teks cerita fantasi, struktur, unsur, jenis, dan contoh pada teks bahasa Indonesia kelas 7. Kemudian, yang kedua, ada Gramedia yang membahas tentang materi teks fantasi terkait pengertian, ciri-ciri, struktur, jenis, dan contohnya. Kemudian yang terakhir adalah detik.com yang membahas tentang cerita fantasi, ciri, jenis, dan strukturnya. Kalian dapat mengakses melalui kode QR yang berada di samping. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang pengertian teks fantasi, yaitu berisi tentang hayalan yang ada di dalam diri pengarang, di mana cerita itu terkait tentang hayalan. Dan yang kedua, yaitu ciri-ciri yang berada di dalam teks fantasi, yaitu bersifat fiksi, terus terdapat tokoh, dan yang ketiga adanya imajinasi atau keajaiban di dalamnya. Yang ketiga, kita membahas tentang unsur intrinsik yang ada di dalam teks fantasi. Pertama ada tokoh, yang kedua ada tema, yang ketiga ada alur, dan yang keempat ada latar. Dan yang keempat, kita membahas tentang struktur teks fantasi. Ada orientasi yang berupa pembuka dalam teks fantasi berisi pengenalan tokoh, awal konflik, dan yang kedua ada komplikasi yang berisi tentang konflik-konflik yang ada di dalam teks fantasi atau masalah-masalah yang ada di dalam teks fantasi. Dan yang ketiga ada resolusi yang berisi tentang akhiran atau pemecahan dari masalah-masalah yang ada di dalam komplikasi. Nah, sekian dulu ya teman-teman.